Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Puji Tuhan. Ya, kasih Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Amin. Dia selalu Allah yang menyertai kita sampai hari ini. Tidak pernah dia meninggalkan kita. Ya, sekalipun dalam keadaan apapun yang sulit dalam kehidupan kita, dia Allah yang tetap menyertai kita. Itu janji firman Tuhan. Nah, bulan ini adalah bulan di mana kita belajar bagaimana kita memiliki telinga yang peka, ya, melatih telinga roh dan kepekaan, saudara. Dan kita mau sama-sama belajar bagaimana kita ini berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Suara Tuhan itu begitu nyata dalam kehidupan kita. Dan hari ini tadi jam 1 saya menyampaikan tentang bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan itu bukanlah sebuah teori yang diajarkan saja, tetapi jauh lebih daripada itu, berbicara mengenai sebuah hubungan. Jadi ada sebuah dasar di mana kita mendengar suara Tuhan itu bukan sebuah teori, caranya begini. Itu memang mungkin bisa kita pelajari, tetapi jauh daripada itu. Dasar untuk kita mendengar suara Tuhan itu adalah sebuah hubungan, yaitu hubungan kedekatan kita dengan Tuhan. Kalau hari ini kita di dalam keluarga kita punya hubungan dengan suami atau istri, juga dengan anak-anak. Kita bisa mendengar suara ini suamiku ini, istriku ini, anak-anakku. Kita bisa membedakan anak-anak kita, anak yang pertama, anak yang kedua, dengan dari langkah kaki mereka kita bisa bedakan. Karena apa? Hubungan kedekatan. Karena kita punya hubungan dekat dengan mereka dalam satu keluarga. Kita tahu apa yang mereka suka, apa yang mereka mau, apa yang mereka enggak suka. Kita tahu. Karena hubungan kedekatan. Begitu pula kita dengan Tuhan, bagaimana kita rindu, kita bisa mendengar suara Tuhan. Karena ada beberapa jemaat datang, dia berkata, kok saya nggak ngerti ini, nggak pernah dengar suara Tuhan. Bagaimana sih suara Tuhan? Kapan sih Tuhan bicara? Di mana sih Tuhan bicara? Kok saya ini berdoa, kok sepertinya Tuhan diam? Tuhan sepertinya nggak ngomong apa-apa. Saudara, Tuhan itu ngomong, berbicara kepada kita itu bukan secara audible, dengan suara yang terdengar, hai anakku, kamu akan mengalami pemulihan begini-begini. Kita mungkin berpikir kita mendengar suara Tuhan itu seperti suara kita seperti ini loh, kedengaran, audible. Ya mungkin bisa Tuhan lakukan, tapi mungkin kalau kita benar-benar dengar audible, mungkin kita yang lari gitu kan. Kita yang takut karena ini suara siapa gitu kan. Kalau kita benar-benar dengar. Nah Tuhan itu bisa saja melakukan pada zaman di perjanjian lama. Tuhan itu menyatakan dirinya secara langsung, berbicara muka dengan Musa. Ya, tapi yang untuk sekarang ini saya juga belum menemui benar-benar bicara audible itu. Ya, tetapi saudara, Tuhan itu bisa berbicara dengan banyak cara. Ya, jadi nggak usah pusing gimana sih dengan suara Tuhan. Tadi saya berikan bagaimana cara Tuhan berbicara itu lewat firman Tuhan. Ya. Lewat Roh Kudusnya, lewat hati nurani, lewat keadaan sekitar kita. Dan juga lewat mimpi dan penglihatan. Dan banyak lain. Jadi saya bagikan 5 kalau saudara ingin mendengarkannya, ada di ibadah yang jam 1. Nah, bicara soal hubungan kedekatan kita dengan Tuhan itu penting. Bagaimana kita bisa tahu ini Tuhan yang berbicara kepadaku kalau kita nggak kenal dia. Ya. Yang kedua adalah sebuah kebutuhan. Sebuah kebutuhan yang sangat urgent, kita ini benar-benar rindu untuk mendengar suara Tuhan. Karena kita tahu tanpa suara Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan, kita nggak mungkin bisa menjalani kehidupan kita sampai hari ini. Kita bisa menjalani kuat kehidupan kita. Ya, seperti Musa berkata, kalau Tuhan tidak membimbing kami, jangan suruh kami pergi. Itu artinya apa? Tuhan tahu betul betapa pentingnya tuntunan Tuhan, suara Tuhan itu di hidupnya. Jadi sudah sebuah kebutuhan itu yang mendasari kita. Untuk kita belajar untuk rindu untuk mendengar suara Tuhan. Seberapa penting sih suara Tuhan di dalam hidup saudara? Kalau bagi saya itu sangat penting. Makanya yang saya lakukan adalah mengejar Tuhan di hadiratnya. Bersekutu dengan dia setiap waktu. Ya, membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah juga suara Tuhan. Itu penting buat saya. Ya, saya mengalami banyak hal ketika mengalami banyak tantangan, saudara. Firman Tuhan itu berbicara dalam kehidupan saya, menguatkan saya. Nah, saudara, untuk yang sore ini saya ingin berbicara
ketika kita tadi sudah belajar mendengar suara Tuhan, kita tahu Tuhan itu berbicara dengan banyak cara. Bukan hanya kita mendengar, tapi firman Tuhan berkata, jika engkau mendengarkan suaraku dengan sungguh-sungguh dan melakukan perintah-perintahku, maka aku akan menyertaimu dan sebagainya. Di Keluaran pasal 15 ayat 26 nanti kita baca. Saudara, tidak hanya kita mendengar saja, kita tahu, oh iya Tuhan mau ini. Bukan hanya sekedar bukan sekedar kita tahu kehendak Tuhan, tapi Tuhan mau kita taat. Kalau cuma dengar saja, kita nggak melakukan, berarti kita tidak mendengarkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita baca dulu di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Inilah perkataan Tuhan kepada Musa ketika Musa hendak membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Dikatakan jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya. Perhatikan kata mendengarkan di sini itu berbeda dengan kata mendengar. Kalau kita mendengar saja itu bisa sambil lalu, oh ya aku dengar. Kita sambil lalu aja kita bisa nggak perhatikan, kurang fokus karena kita hanya mendengar. Tapi beda dengan kata mendengarkan itu artinya dengan seksama. Kita sungguh-sungguh fokus, kita sungguh-sungguh mendengarkan, memperhatikan. Dan yang berbeda adalah kita berubah. Ada sebuah tindakan ketika kita mendengarkan. Langkah kedua adalah ketaatan kita. Itu artinya kita mendengarkan sungguh-sungguh. Nah, sore hari ini kita belajar melangkah di dalam ketaatan akan suara Tuhan. Melangkah dalam ketaatan. Ketika kita sudah dengar suara Tuhan, bagian kita yang kedua adalah melangkahlah dalam ketaatan sesuai dengan tuntunan suara Tuhan. Mari buka sama-sama di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang ke-7, kita mulai. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, sebuah kisah di Alkitab. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 kita mulai. Judulnya ini Elia dan janda di Sarfat. Saya bacakan ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. 12 perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku, sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudara, saya membaca kisah ini, saya bertanya sama Tuhan, kenapa sih Tuhan? Tuhan kok nyuruh Elia itu pergi ke Sarfat? Sarfat itu tempat seperti apa ya? Ternyata Sarfat itu adalah sebuah tempat, sebuah kota di wilayah Sidon, di daerah Sidon, di mana tempatnya itu kering dan ya gersang kering, ya lagi mengalami musim kekeringan juga, panas. Jadi benar-benar tempatnya tuh nggak bagus. Nah, Tuhan menyuruh Elia ke situ. Ya, Tuhan itu punya maksud. Mengapa Tuhan menyuruh Elia ke Sarfat? Ya, tempat yang panas, gersang. Mungkin Elia berpikir, ini nggak ditulis sih, ini pikiran saya. Mungkin Elia kenapa kok nggak di tempat yang lain yang lebih bagus?
Ya, tetapi Tuhan berfirman, pergi ke sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Yang kedua adalah Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat dan dikatakan Tuhan akan memerintahkan seorang janda memberi makan Elia. Saya berpikir lagi seorang janda, apakah janda ini seorang janda yang istimewa sehingga Tuhan pilih janda yang kaya sehingga kasih Elia makan, seorang hamba Tuhan yang pada waktu itu dia ada di Sungai Kerit dan Sungai Kerit itu sudah menjadi kering. Akhirnya Tuhan minta Elia pergi supaya ada kehidupan di sana, dipelihara di situ. Tuhan pilih seorang janda ini, saya pelajari janda ini bukan seorang yang istimewa loh. Janda ini gak kaya, janda ini gak punya apa-apa bahkan. Bahkan janda ini pun tidak mengenal Tuhan. Karena di wilayah Sarfat ini orang-orang itu tidak menyembah Tuhan yang hidup. Tapi menyembah Baal. Dia tidak mengenal Tuhan. Satu hal yang saya pelajari kenapa Tuhan suruh Elia ke Sarfat. Dan bertemu dengan seorang janda yang miskin boleh dikatakan. Yang hanya punya satu anak. Yang punya hanya mungkin sedikit air untuk Elia minum. Segenggam tepung tadi kita baca. Ya. Sedikit minyak dalam buli-buli. Yang juga janda ini tidak punya pengharapan. Tidak punya harapan lagi karena dia berkata. Kalau aku bikin ini buat kamu aku pasti mati. Setelah ini aku mati. Aku gak punya apa-apa. Artinya janda ini adalah seorang yang miskin. Kenapa Tuhan suruh Elia ke sana? Ternyata Tuhan itu punya maksud dan rencana yang mulia di balik dia mengutus Elia ke sana. Yaitu supaya janda ini menerima keselamatan daripada Tuhan. Karena janda ini belum mengenal Tuhan. Hati Tuhan itu hati yang sungguh-sungguh kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Katakan amin. Suara Tuhan itu datang kepada Elia untuk Elia pergi dengan satu tujuan. Kamu pergi ke sana ya, aku akan perintahkan janda itu. Ternyata bukan hanya di sana tapi Tuhan juga membuat mujizat dalam kehidupan janda ini. Nanti kalau sebentar kita baca kita akan mengerti bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Kalau Tuhan suruh kita kepada sesuatu yang secara di akal kita nggak masuk akal. Tuhan ini daerah yang kering loh. Ini daerah yang tandus. Ini daerah yang mungkin kayaknya nggak menjanjikan. Tapi kalau itu suara Tuhan dalam hidup kita, percayalah Tuhan punya rencana yang mulia dan luar biasa di hidup kita. Katakan amin. Amin. Tuhan itu selalu punya rencana yang mulia di balik segala sesuatu yang tidak kita mengerti. Ada 3 hal yang hari ini kita mau belajar bagaimana janda ini, kita belajar dari seorang janda ini. Dia melangkah dengan sebuah ketaatan walaupun dia tidak mengerti. Kenapa dia harus lakukan itu? Di tengah-tengah ketidakmampuan dia, di tengah-tengah keterbatasannya dia. Tapi janda ini mau melangkah dengan ketaatan dan saya melihat Tuhan itu benar-benar Tuhan yang hidup. Dia melakukan pemeliharaannya sampai perempuan ini tidak mengalami yang namanya kekurangan. Bahkan perempuan ini mengalami keselamatan daripada Tuhan. Kita bisa baca di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14 ya. Kita lanjutkan ayat yang ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara, janda ini disuruh Elia untuk kasih dia minum. Elia minta minum dari janda itu. Mungkin dia masih punya air lah. Ya dia mau kasih Elia, tapi ketika dia pergi mau ngambil air, Elia berkata, aku juga minta roti ya. Bikinin aku roti dulu, supaya aku bisa makan. Terus janda ini berkata ayat yang ke-12 tadi, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Artinya kalau kita tahu janda ini tidak kenal Tuhan. Tapi dia mendengar tentang Tuhan Allah Elia yang hidup itu. Dia berkata, aku demi Tuhan Allahmu yang hidup, aku nggak punya bahan untuk bikin roti. Ya,
tinggal segenggam ini loh. Minyaknya tinggal sedikit. Gak mungkin aku kasih kamu makan. Karena bagi aku sendiri aku kekurangan. Tetapi Elia berkata apa? Janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tapi buat lebih dahulu buat aku. Sepotong roti, bundar kecil. Dan bawalah kepadaku, barulah kau buat bagimu. Elia minta janda itu jangan, dia berkata. Ya ada perkataan Tuhan, ada suara Tuhan, jangan takut. Ayat yang ke-14, Elia berkata, sebab beginilah firman Tuhan. Ada suara Tuhan, ada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis-habis. Buli-buli tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan di muka bumi. Apa yang janda ini lakukan ketika dia mendengar perkataan itu? Menarik sekali kalau kita baca ayat yang ke-15 dikatakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Hal yang pertama, janda ini melangkah di dalam ketaatannya. Karena dia mendengar perkataan firman Tuhan. Elia membawa firman Tuhan kepada janda ini. Dia berkata, jangan takut. Tepungmu itu gak akan habis-habis. Kamu buat saja. Artinya apa? Firman Tuhan berkata, kamu gak akan kekurangan ketika kamu hidup di dalam firman Tuhan. Ketika kau mendengar firman Tuhan, kau melakukannya, maka Tuhan itu Tuhan yang berbicara, Tuhan yang punya firman, Tuhan itu tidak pernah berdusta, katakan amin. Kalau Tuhan kita yang kita sembah hari ini adalah seorang manusia, mungkin firman-Nya tidak digenapi. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup, yang dikatakan dia tidak pernah berdusta. Dia bukanlah manusia yang berdusta, tapi dia adalah Tuhan yang sanggup untuk menggenapi setiap janji firman-Nya dalam kehidupan kita. Maka perkataan firman itu didengarlah oleh perempuan ini. Sehingga apa yang janda ini lakukan, dia langsung berbuat seperti apa yang Elia lakukan. Saya pelajari ketika perempuan ini mendengar firman Tuhan. Orang yang mendengar firman Tuhan ini loh yang berubah. Ketika dia mendengarkan sungguh-sungguh, perubahan hidup pasti terjadi. Karena apa? Dia tidak lagi fokus kepada kelemahan dirinya. Dia tidak lagi fokus kepada keterbatasan dirinya, keadaannya. Padahal sebelumnya ayat yang ke-12 dia berkata, aku gak punya bahan lebih untuk bikin kamu roti. Kalau aku bikin, aku pasti mati. Dia hilang pengharapan juga karena apa? Benar-benar apa yang ada di hadapannya itu sangat-sangat kurang, minus. Gak punya. Secara kondisi keadaan benar-benar di depan matanya itu kurang. Dia gak punya harapan lagi. Tapi ketika dia mendengar firman Tuhan, dia seperti mendapat kekuatan yang baru. Dia seperti mendapatkan sebuah rema. Ternyata Tuhan Allahnya Elia yang menyuruh dia itu Allah yang hidup. Yang memerintahkan untuk membuat roti itu tepung gak akan habis-habis. Orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan, mendengar perkataan firman Tuhan lewat firman Tuhan yang Tuhan sampaikan, itu imannya itu akan timbul. Sehingga dia tidak lagi fokus, kita tidak lagi fokus kepada kelemahan diri kita sendiri. Tidak lagi fokus kepada keterbatasan kita. Tetapi kepada Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mulia. Saudara, Tuhan itu bisa berbicara kepada kita lewat firman Tuhan. Tadi siang saya sampaikan. Persoalannya apakah hari ini kita baca firman Tuhan. Sehingga firman itu berbicara kepada kita. Waktu kita memerlukan di saat-saat kita yang sedang dalam kesulitan, pergumulan atau apapun kehidupan kita. Firman itu hidup Bapak Ibu Saudara. Dia itu berbicara kepada kita menjadi rema dalam kehidupan kita. Mengingatkan kepada kita. Firman Tuhan berkata firman Tuhan itu seperti rema dalam kehidupan kita. Yang berbicara bisa menegur kita, menasehati kita, mengajarkan kita segala sesuatu. Makanya di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Ketika kita mendengar firman Tuhan, iman kita itu jadi timbul. Ya, iman itu dikatakan timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya, tadi pagi saya cerita.
Ketika saya ada di Manado kemarin, bukan kemarin, beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu saya diutus ke Manado bersama dengan keluarga, saudara. Saya mengalami hal-hal yang saya tidak pernah alami di Surabaya. Keluar dari zona nyaman, yes. Karena di Surabaya semua tersedia, semua fasilitas ada. Tetapi kalau masuk di kota perintisan, kota yang gak pernah kita tahu sebelumnya, itu sebuah daerah yang baru bagi kami. Tentunya itu membuat kami menjadi mungkin was-was, takut. Gimana ya nanti di sana? Dan betul ketika sampai di sana, kami diutus oleh Pastor Philip untuk pergi dan kami taat saja. Sampai di sana betul ternyata kondisinya tidak mudah bagi kami. Begitu menghadapi banyak hal, tantangan. Baru pertama kali pindah masuk rumah, saudara. Sudah disambut dengan banyak sekali binatang-binatang, gak tahu ya sayang binatang apa. Itu terbang-terbang di mana-mana. Di Surabaya nggak pernah lihat tuh. Tetapi disambut welcome home itu bukan sambutan welcome home dengan baik. Tapi disambut binatang yang terbang. Ini apa ini? Itu badannya tebel gitu loh binatangnya. Kalau saya hanya sendiri dengan suami saya berdua nggak apa-apa. Tapi saya itu saya bawa anak-anak saya masih bayi. Masih kecil. Baru 3 bulan anak saya. Harus pindah dan menghadapi itu. Nah, belum lagi itu saya menghadapi banyak lah. Itu lantainya retak-retak. Kemudian keluar ulat-ulat di lantai itu. Saya lihat dari nggak suka jijik sampai udah biasa gitu kan. Sampai saya lagi. Ya sudah akhirnya dilewati. Sampai satu ketika saudara yang saya cerita. Ada kedatangan tamu di rumah kami. Seorang yang akan diutus juga. Yang akan bantu kami di Manado. Tiba-tiba setelah pelayanan kami makan. Tiba-tiba kami makan di ruang makan, ada suara di atas, guduk. Saya pikir itu adalah tikus biasa. Ya, tapi ternyata saudara, teman saya ini berkata, tikus kok buntutnya panjang. Panjangnya tuh kok lorek-lorek. Saudara, apa itu? Dia bilang kok bukan tikus gitu kan. Saudara, apa itu? Saya bilang gak apa-apa makan aja, biasa. Di sini biasa. Ternyata gak lama kemudian saudara. Tiba-tiba itu turun, bubak, itu sampai di depan saya. Kepalanya menghadap saya begini loh. Apa itu saudara ya? Itu ular kobra saudara. Seumur-umur saya gak pernah bertemu dengan itu. Ular kobra. Di TV ya sering lihat. Tapi itu saya pertama kali lihat di depan mata saya sendiri. Begitu dia, shalom gitu kan. Kalau dia gak bisa ngomong mungkin ya. Itu pandangannya tajam ke saya. Wih, bayangin saya ini seorang wanita. Mungkin yang pria juga takut apalagi wanita ya. Bagaimanapun seberani-beraninya saya juga takut berhadapan dengan itu gitu kan. Kalau boleh gak usah itulah Tuhan gitu kan. Tapi itu yang saya hadapi. Singkatnya saya suruh salah satu ini yang bersama dengan kami. Kamu pergi ke dapur ambil apa aja yang ada. Gak tahu pentungan apa gak tahu lah. Akhirnya yang ada cuma pel-pelan. Pel-pelan ini gimana mau pukul ular di pel-pelan saudara. Padahal kalau mengusir ular itu harus pakai bambu kalau saya tahunya. Pakai bambu dan sebagainya. Ini gak ada aja. Ya udah itu aja. Kita angkat kaki sampai kaku kaki saya. Sampai gak bisa bergerak saya bilang Tuhan tolong gitu. Mama mertua saya sudah pucat. Anak saya kaget. Terlebih yang datang ini pucat. Dia berkata, wah ini baru pertama kali disambut kayak beginian. Gitu kan. Kemudian saudara, dia udah siap-siap pukul itu ular berjalan di bawah saya. Tuhan, ini kalau dipatok ini ya cukup lumayan ini ya Tuhan. Tuhan luputkan saya, kami luputkan. Udah berjalan tuh ular sampai di depan sana. Saya bilang pukul itu kepalanya, jangan sampai meleset ya. Kalau meleset dia balik pukul kamu. Matok kamu, luar biasa. Saya bilang Tuhan tolong saya, Tuhan tolong kami. Puji Tuhan, Tuhan masih tolong kita. Akhirnya ular itu dipukul dalam nama Yesus, akhirnya kena kepalanya. Kepalanya akhirnya, ular itu kalau dipukul kepalanya kan langsung pingsan ya. Ternyata ular itu ular yang ya cukup lemah lembut sih. Nggak melawan, intinya tuh begitu dipukul dia langsung gitu kan. Langsung udah pukul. Itu panjangnya 1 meter lebih. Badannya lebih besar dari tangan saya. Saya bilang bawa keluar. Dan hari itu pertama kali di rumah saya terjadi pembunuhan. Ya. Pembunuhan, ya akhirnya bawa keluar itu dibakar bunyinya tos gitu. Sampai habis dibakar. Malam itu saudara, setelah ini pulang
ke sekretariat. Rumah saya, mama saya sudah tidur, anak sudah tidur. Saya berlutut di hadapan Tuhan. Saya ngomong, Tuhan saya takut. Secara manusia takut. Siapa yang gak takut? Karena lubangnya itu belum ditutup di atas. Bisa juga datang lagi tuh ular yang kedua. Nah yang tadi saya ceritakan tuh ular kelima Bapak Ibu. Saya gak ceritakan ya ular dari 1 sampai 5. Ini ular yang paling besar yang nomor 5. Tapi saya gak ceritakan, gak mengagung-agungkan ularnya, tidak. Tapi saya berceritakan bagaimana firman Tuhan itu berkuasa menguatkan saya. Waktu itu saya berlutut, saya berseru kepada Tuhan, Tuhan saya takut. Hari itu suami saya gak ada. Suami saya ada di Palembang waktu itu. Saya sendirian, Tuhan saya takut. Tolong saya. Suara di hati saya berkata, suara yang sebelah ini. Ngapain kamu kesini? Pulang saja. Gak perlu kamu ada di sini. Ini wilayah saya, wilayahku. Bilang sama suamimu, pulang saja ke Surabaya. Gak usah ada di sini, gak enak di sini. Saya tahu itu suara iblis. Karena suara Tuhan gak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan selalu setuju. Ya, firman Tuhan itu selalu visi yang daripada Tuhan selalu membuat kita setuju ya dengan firman Tuhan. Ini saya gak setuju, ini bukan dari Tuhan. Kok nyuruh saya pulang? Suruh saya bersungut-sungut, suruh saya mengeluh, saya tahu ini bukan Tuhan. Tapi satu suara lagi di hati saya. Kamu kan sudah ngalami beberapa waktu yang lalu. Berapa kali ular masuk rumahmu? 5 kali Tuhan. Apakah ular itu menyakitimu? Enggak Tuhan. Apakah ular itu membuat anakmu luka? Enggak. Demikianlah aku akan menyertai kamu. Sampai akhir pelayananmu di kota ini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan saudara, tiba-tiba firman Tuhan itu muncul. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku yang mengutus engkau pergi. Aku yang akan membackup hidupmu. Aku yang akan menyertai kamu. Firmanku yaitu iya dan amin. Tidak pernah sekalipun aku meninggalkanmu. Saya melakukan tindakan iman. Seperti mungkin perempuan ini ketika dia mendengar perkataan Elia. Jangan takut. Saya juga berkata, aku enggak mau takut Tuhan. Saya berlutut, saya berdiri. Saya berjalan mondar-mandir, saya berbahasa roh, saya berdoa memperkatakan firman Tuhan. Saya berkata, Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Aku percaya Engkau menyertaiku. Visi Tuhan atas kota Manado tidak akan berhenti. Iblis mau buat aku mundur, iblis mau buat saya takut dengan keadaan situasi. Saya seorang wanita. Tapi iblis akan saya buat gigit jari karena apa? Aku punya Allah yang luar biasa. Aku punya Allah yang besar. Yang berjanji firman-Nya iya dan amin pasti digenapi. Sampai timbul keberanian. Makanya firman Tuhan itu ketika kita dengar dan kita baca. Itu membuat iman kita tuh timbul, bangkit. Dan saya berkata kepada iblis, kalau engkau datang lagi. Aku akan hadapi engkau. Aku akan perangi engkau. Dengan kuasa yang daripada Tuhan. Saya nggak tahu keberanian itu muncul dari mana. Saya ngomong itu, saya confess kayak saya memperkatakan. Saya percaya firman Tuhan itu datang di dalam hidup kita untuk menguatkan setiap kita. Amin. Makanya firman Tuhan itu perlu dibaca Bapak Ibu. Apa yang Tuhan akan ingatkan ketika kita dalam kesulitan. Kalau bukan firman Tuhan. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, kita nggak akan pernah mendapat kekuatan karena kita nggak punya pegangan, kita nggak punya suara Tuhan yang menuntun kita. Tapi firman Tuhan itu berbicara di saat-saat kita membutuhkan. Di saat-saat yang genting sekalipun dalam kehidupan kita. Mendesak. Di saat-saat kita ada dalam kondisi yang tertekan mungkin atau terjepit dalam pergumulan. Kalau kita setia baca firman Tuhan, Roh Kudus itu akan mengingatkan kepada kita firman-Nya. Kita nggak akan pernah goyah. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, katakan amin. Amin. Firman Tuhan itu iya dan amin buat kehidupan kita, mengubahkan kita. Kemudian ayat yang berikutnya, hal yang pertama yang perempuan janda di Sarfat lakukan adalah dia mendengar perkataan firman Tuhan. Sehingga timbul dalam hatinya sebuah iman, saya percaya. Kalau nggak timbul sebuah iman, nggak mungkin perempuan ini akan berbuat seperti apa yang Elia katakan. Mungkin dia akan berkata, Elia, sorry ya, aku gak kenal kamu. Aku juga gak akan nurutin apa katamu karena gak mungkin itu terjadi.
Karena di depan mata ini aku cuma punya ini, mana mungkin. Tapi perempuan ini memilih untuk mendengar perkataan Tuhan. Dan yang kedua, dia memilih untuk percaya. Dia memilih untuk percaya dan dia melakukan apa yang Elia katakan. Ya, walaupun kedengarannya sepertinya tidak masuk akal. Bapak Ibu Saudara, perempuan ini percaya dan taat melakukan apa yang Elia katakan. Tadi yang kita baca Keluaran pasal 15 dikatakan kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan melakukan apa yang benar di matanya. Dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jika kita mendengar sungguh-sungguh dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara, ketaatan kita itu berisiko. Betul Bapak Ibu? Kadang waktu kita melakukan itu, perempuan ini lakukan, resikonya dia akan mati loh. Karena benar-benar sudah gak ada lagi. Gak ada lagi sisa bahan makanan yang dia akan makan nanti. Tetapi dia melangkah dalam ketaatan. Dengan dasar dia percaya bahwa apa yang dia dengar itu akan digenapi. Suara Tuhan itu yang dia percayai akan terjadi dalam hidupnya. Dia mempercayai, dia memilih untuk percaya. Ya, janda ini, saudara, memiliki suatu keadaan yang tidak mudah. Yang mungkin hari ini, mungkin kalau kondisi kita seperti seorang janda ini, kita mungkin akan mikir berkali-kali lipat. Kalau mungkin Tuhan suruh kita hari ini, beri. Kita juga, saya ini loh Tuhan, saya ini lagi dalam kekurangan, disuruh beri. Kalau Tuhan suruh kita itu kadangkala di luar akal pikiran kita. Ya, kadangkala Tuhan suruh kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak kita. Ketaatan tuh, saya katakan ketaatan tuh sungguh beresiko. Karena apa? Mungkin kita akan kalau pemikiran kita pasti akan mungkin jatuh miskin. Seperti janda di Sarfat ini, mungkin aku nanti akan mati dan sebagainya. Tapi ketaatan kita ini diperhitungkan oleh Tuhan. Kepercayaan janda ini diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran. Kejadian 15 ayat yang ke-6, kisahnya Abram, ya, ketika Tuhan datang kepada Abram untuk memberikan janji keturunan. Abram itu seorang yang sudah tua. Berapa umurnya? 90 waktu dia terima janji Tuhan. 75 tahun, ya. 25 tahun kemudian baru digenapi 100 tahun. Umurnya waktu dia punya anak. Sarah umur 65 tahun waktu dia terima janji Tuhan. Punya anak itu umur 90 tahun. Bayangin seorang nenek-nenek tua, hamil, itu bisa viral Bapak Ibu ya. Kalau di sekarang ini bisa viral karena apa? Enggak mungkin. Bisa viral, bisa heboh. Kok bisa nenek-nenek bisa hamil dan bisa melahirkan? Ya, melahirkannya dengan sukses. Karena Ishak lahir. Ya. Dan saya juga membayangkan Abram itu memilih untuk percaya. Dikatakan tidak ada dasar bagiku untuk berharap, namun aku percaya. Kepercayaan Abraham diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran. Dikatakan Tuhan itu memperhitungkan sebagai kebenaran, artinya Tuhan itu menghargai orang yang percaya kepadanya. Itunya artinya Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran itu Tuhan itu menghargai kita. Tuhan itu mengingat kita. Dia tidak melupakan orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan itu menggenapi janjinya di hidup kita. Kemudian Mazmur 37 ayat yang kelima berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah. Tuhan ingin kita percaya menyerahkan segala hidup kita kepada Tuhan. Walaupun ketaatan kita ini beresiko, tetapi pilihlah untuk tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk mengadakan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kita. Mungkin bagi Tuhan, katakan amin. Amin. Dia Allah yang memberikan perintahnya kepada kita, firman Tuhan. Ya, suara Tuhan itu lewat firman Tuhan itu. Kadang itu ya bertentangan dengan kehendak kita. Soal kita mengampuni, soal kita memberi, itu kadang-kadang nggak sesuai dengan kehendak kita.
Gimana Tuhan mengampuni kalau orang itu terlalu menyakiti hati kita? Itu nggak mudah. Tapi firman Tuhan ya firman Tuhan. Kalau kamu mengampuni, maka Bapamu, kalau kamu mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamu di surga juga akan mengampuni kamu. Saudara, kita ini orang berdosa. Kalau kita ini hari ini diampuni oleh Tuhan, masakan kita ini lebih kudus daripada Tuhan. Kalau ada orang yang menyakiti kita, maka apakah kita hari ini berlaku lebih kudus daripada Tuhan? Enggak Tuhan, aku enggak mau. Ada banyak orang-orang yang penuh dengan akhirnya kepahitan, kecewa dengan seseorang. Mungkin dibuat enggak adil, mungkin ditipu, mungkin dihianati dan sebagainya. Sampai akhirnya sulit untuk bisa menerima orang itu lagi. Mengampuni orang itu sulit sekali. Tapi selalu saya mengingatkan diri saya ketika mungkin saya juga pernah mengalami hal-hal seperti itu. Tuhan cuma berkata, apakah engkau terlalu kudus? Lebih daripada aku sehingga kamu gak mengampuni. Apakah kasihku kurang cukup bagimu untuk kau bisa mengampuni orang lain? Saya berkata, Tuhan, aku gak layak. Siapakah aku ini Tuhan? Engkau yang kudus itu mau menerima aku yang berdosa ini. Aku akan juga mengampuni orang yang berdosa kepadaku. Aku juga akan melepaskan pengampunan. Ya sudahlah Tuhan, aku menerima dia. Bukan hanya dengan mulut, tapi dengan tindakan. Aku mengasihi. Dan tiba-tiba damai sejahtera itu menguasai. Firman Tuhan itu bukan hanya sekedar dengar, tapi kita mau, bukan hanya kita dengar, tapi kita mau melakukan, kita mau percaya. Ketika kita melakukannya, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Paling tidak damai sejahtera itu memenuhi hati kita. Kita hidup itu tenang. Hidup kita dalam damai sejahtera. Kita dalam keadaan yang sehat secara fisik kalau kita damai sejahtera. Coba kalau hidup kita dalam kepahitan, kecewaan. Kita akan secara fisik alami sakit mungkin. Itulah berkat dari Tuhan. Saudara, diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Tuhan itu mengingat. Makanya janda ini ketika dia melakukannya. Dikatakan tadi ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Dia percaya saja dia lakukan. Ya dia mendengar sungguh-sungguh dan dia melakukannya. Orang yang mendengarkan sungguh-sungguh akan melakukan. Akan mengalami sebuah perubahan di hidupnya. Yaitu melakukan. Ada tindakan, ada sebuah tindakan. Dan dikatakan maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat apa? Makan beberapa waktu lamanya. Seperti apa yang Elia katakan. Tuhan memelihara janda ini. Ketika janda ini membuat tepung itu gak habis-habis tuh. Minyaknya gak habis-habis. Kok ajaib ya. Tepung itu tinggal sedikit segenggam tapi bisa buat roti bagi Elia. Bisa buat juga buat dia. Dan gak habis-habis sampai pada masa yang sudah ditentukan Tuhan. Sampai hujan itu turun kembali. Masa kekeringan sudah berhenti. Sampai seperti itu loh Tuhan pelihara. Orang yang percaya kepadanya, katakan amin. Amin. Tuhan itu setia akan janjinya. Makanya saudara, kalau kita hari ini mendengar firman Tuhan, jangan separuh-separuh. Percaya sama Tuhan tuh sungguh-sungguh. Enggak boleh, ya Tuhan. Kalau kita dengar, ya Tuhan aku lakukan ini, tapi yang itu enggak Tuhan. Aku enggak bisa Tuhan, aku belum bisa. Tuhan mau kita jangan separuh-paruh, Tuhan mau kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau. Maka Tuhan itu dikatakan memperhitungkan sebagai kebenaran. Dia akan mengingat kita. Dia tidak akan melupakan kita. Dia tahu kok memberkati kita. Dia tahu memelihara hidup kita. Dia tahu untuk menjaga hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Amin. Untuk itulah saudara, Elia diutus ke sana supaya perempuan ini belajar beriman kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Satu kali saya mendengar Tuhan berbicara kepada saya. Tentunya lewat saya berdoa kepada Tuhan. Saya digerakkan Tuhan. Tuhan juga bisa berbicara lewat hati nurani kita. Tuhan menggerakkan hati. Hati saya untuk pergi ke Jakarta untuk menengok anak saya. Anak saya ini kuliah di sana. Kemudian saya ini digerakkan Tuhan untuk pergi ke sana. Saya bawa anak saya yang perempuan, saya pergi ke sana. Kemudian saudara saya bertemu dengan dia. Kemudian saya ajak makan. Singkatnya kita ngobrol. Waktu kita ngobrol tuh saya melihat wajah anak saya. Tentunya orang tua tuh sangat peka dengan keadaan dengan mimik muka anak-anak kita ya. Pasti ada sesuatu nih. Mengalami satu keadaan yang lagi
Buat dia ini seperti itu. Saya tanya, kamu kenapa? Kamu ngalami apa? Kok makannya gak enak? Oh gak apa-apa. Pasti ngalami sesuatu ya? Kenapa? Saya tanya gitu. Oh enggak, gini loh. Saya ini ujian, nah ujiannya itu harus di-ACC oleh dosen. Nah setelah di-ACC dosen tuh baru bisa lanjut yang lain. Nah ini dosennya tuh sudah hampir 1 bulanan ini tuh saya ini direvisi terus, salah, balik lagi, salah, balik lagi. Kayaknya ini udah mau putus asa. Nah deadline-nya itu hari ini mah. Jam 5 sore. Kalau sampai nggak di ACC saya dapat 0, nggak bisa lanjut lagi. Untuk ujian berikutnya. Oh saya tahu. Tuhan menggerakkan saya datang ke situ. Untuk saya berbicara kepada anak saya. Mengajarkan kepada dia. Bahwa Tuhan itu dapat dipercaya. Bagaimana dia harus percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang mungkin sepertinya nggak mungkin. Saya bilang sama dia, kamu mau gak percaya sama Tuhan? Ya saya percaya mah. Oke, kita berdoa ya. Kita tahu Tuhan sanggup tolong kamu. Roh Kudus sanggup untuk berbicara kepadamu dan juga Tuhan bisa menggerakkan hati dosen itu untuk membuka email atau buka apa yang kamu kirim via apa. Bisa, kamu percaya? Ya aku percaya mah. Kita doa ya. Jadi di rumah makan itu kita doa. Saya berdoa dengan anak saya, Tuhan. Saya berdoakan anak saya berkata, Tuhan hari ini ajari anak saya untuk percaya sama Tuhan. Bukan hanya dia tahu firman Tuhan, tapi hari ini kalau next level, bawa dia next level dengan iman. Next level dengan Tuhan, percaya dengan iman. Pengalaman itu sangat berharga, pengalaman dengan Tuhan. Saya rindu anak saya mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah saat-saat genting seperti itu. Saat-saat mungkin mau putus asa seperti perempuan ini hilang harapannya. Tapi ketika saya berkata, Tuhan tidak meninggalkan kamu, Tuhan bersama dengan kamu. Dia dikuatkan, akhirnya saya doakan dia. Amin, saya selalu doakan. Oke kita pulang ke kosnya waktu itu. Dalam perjalanan gantian saya yang berdoa. Saya berbahasa roh, kita naik Grab waktu itu. Saya berdoa di belakang, saya berbahasa roh Tuhan. Aku percaya Tuhan. Engkau Allah yang setia akan janjimu. Saya terus berdoa, saya percaya di tengah-tengah mepet waktunya Tuhan. Ini sudah jam 5 kurang sedikit. Tapi aku percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara sampai di tempat kos itu kira-kira waktunya itu jam 5 kurang 15 menit. Belum terjadi apa-apa. Dia lihat emailnya atau lihat line handphone ada line, tidak ada centang apa-apa. Tidak ada dari dosennya, kosong. Kurang 10 menit. Tambah deg-degan. Gimana mah? Tetap percaya. Tetap percaya. Yang penting kamu sudah lakukan bagianmu. Kamu sudah revisi, kamu sudah kumpulkan. Iya nih dosennya gak lihat-lihat, mungkin lagi holiday, mungkin apa. Jadi sudah berhari-hari gak dilihat karena mungkin dosennya juga bosan. Direvisi terus gitu kan. Akhirnya mungkin gak lihat, udah hampir 2 mingguan gak dibuka-buka laporan anak saya. Jadi anak saya itu gelisah, khawatir. Tapi saya ajar dia percaya. Saya juga menyerah sama Tuhan. Tuhan kurang 10 menit. Jam 5 udah habis timelinenya. Kurang 5 menit. Tambah deg-degan saudara. Deg-degan gimana ini? Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan aku percaya 5 menit terakhir Tuhan. Tuhan sanggup menyatakan kuasa mujizatmu. Karena bagi Tuhan gak ada yang terlambat. Bagi manusia terlambat 5 menit. Kayaknya sudah habis waktu. Tapi bagi Tuhan 5 menit atau 1 menit. Tidak ada yang terlambat. I believe you. Aku percaya. Dan betul saudara. Kurang 5 menit. Tiba-tiba anak saya buka. Mama, ada centangan dari dosennya. Ting muncul. Kamu buka. Percaya dosennya akan berkata. Oke, saya ACC. Saya berkata seperti itu. Saya dengan berani berkata. Tuhan yang setia. Tuhan menjawab doa kita. Kalau kita percaya Tuhan itu akan menjawab. Kata kita berseru kepada Tuhan, Tuhan katakan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak kau pahami. Hal-hal yang besar yang tidak kau pahami. Demikianlah Tuhan lakukan. Benar saudara, begitu dibuka. Dosennya berkata, dosennya tulis di situ. Oke ya, yang kamu revisi terakhir itu, saya ACC. Saudara bisa bayangkan, kurang 5 menit. Anak saya langsung jatuh ke lantai, dia
tidurkan badannya. Dia berkata, thank you Jesus, thank you Tuhan, thank you. Dia sampai gemeteran, dia sampai terharu, nangis juga. Dia berkata, ternyata Tuhan itu hidup luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan aku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang hidup. Amin. Saudara, 5 menit terakhir bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Hari ini engkau ada di ujung perjalanan hidup, akan di ujung tanduk sekalipun. Kalau engkau tetap percaya kepada Tuhan. Melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Setia mendengar perkataan Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan, saudara. Melatih telingamu untuk dengar-dengaran sama Tuhan. Dan akhirnya hatimu ini terpaut kepada Tuhan, bukan kepada masalah yang kau hadapi. Maka saya percaya Tuhan itu memperhitungkan kepada Tuhan itu mengingat kita. Dia akan buat mujizat kepada kita tepat pada waktunya. Katakan amin. Amin. Hal yang ketiga, saudara, apa yang wanita ini kerjakan ketika dia sudah mendengarkan perkataan firman Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan. Yang kedua, dia percaya. Dia memilih percaya. Yang ketiga, ayat yang ke-16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu, oke yang 17 gak usah. Sampai yang ke-16 ya, tepung dalam tempayan itu tidak habis dikatakan. Dan minyak dalam buli itu tidak berkurang. Apa yang berharga di perempuan ini? Yang Tuhan cukupi, yang Tuhan itu cukupi dan tidak habis-habis, yaitu minyak dan segenggam tepung yang dia punya. Berarti itu hal yang berharga di dalam hidup perempuan ini karena apa? Itu yang untuk dia makan, untuk menyambung hidupnya. Hal yang ketiga yang Tuhan ingin ketika kita melangkah dalam ketaatan kita. Hal yang ketiga adalah melepaskan apa yang terbaik di hidup kita. Apa yang terbaik dari perempuan itu segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli dilepaskan untuk dia buat dulu. Buat Elia, seorang nabi. Tuhan, hamba Tuhan, dia berikan kepada Elia terlebih dahulu. Melepaskan yang terbaik dari hidupnya. Walaupun kadang-kala ketika kita melepaskan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sebuah ketaatan itu, saya katakan tadi, mengandung resiko. Gak mudah sih memang. Tetapi apa yang terbaik dalam kehidupan kita itu yang Tuhan mau kita berikan kepada Tuhan. Karena yang terbaik itu memang milik Tuhan, katakan amin. Yang terbaik dalam hidup kita itu milik Tuhan. Hari ini apa yang terbaik dalam kehidupan kita? Apa yang kita sayang hari ini? Kadang-kala yang terbaik di hidup kita ini kadang menjadikan itu sesuatu yang lebih daripada Tuhan. Jangan sampai saudara, sesuatu yang kita hari ini sayang, yang hari ini kita miliki itu menjadi berhala di hidup kita, lebih kita agung-agungkan daripada kita ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena Tuhan tuh gak suka. Ya, karena Tuhan itu gak mau kita ini mendua hati. Dan Tuhan ini Tuhan ingin kita memberi yang terbaik. Rela melepaskan yang terbaik dari hidup kita. Apa yang kita miliki hari ini. Hari ini apa yang terbaik dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin hari ini engkau bicara soal waktu mungkin. Mungkin hari ini waktumu sangat sibuk sekali. Tapi Tuhan ingin waktu bersama denganmu. Izinkan waktu yang kau punya hari ini, kau atur sedemikian rupa supaya waktumu dengan Tuhan itu tetap ada. Tuhan ingin berbicara kepadamu. Mungkin hari ini Tuhan tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita itu. Ya, Tuhan ingin kita ini sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan di tengah kesibukan Tuhan ingin kita melayani Tuhan. Tuhan ingin waktu kita untuk melayani Tuhan. Di gereja Mount Sharon ini kita bersyukur. Setiap jemaat Tuhan diberi kesempatan melayani. Ayo kita melayani Tuhan. Jangan kita sia-siakan. Kita beri yang terbaik buat Tuhan. Apa yang kita mau bisa berikan kepada Tuhan. Kita rela melepaskan. Nah perempuan ini saudara rela melepaskan yang terbaik yang dia punya. Makanya kita melihat bahwa Tuhan itu ketika tahu setiap orang itu. Tahu ketika seorang memberi yang terbaik dari kehidupannya. Tuhan itu dikatakan tidak akan pernah berhutang. Tuhan pelihara janda ini terus sampai pada masa yang telah ditentukan. Dia tidak mengalami yang namanya kekurangan. Tuhan itu pelihara kehidupan janda ini. Ya, Tuhan itu begitu luar biasa.
ketika kita rela melepaskan yang terbaik dalam kehidupan kita, apa yang kita miliki hari ini, Tuhan tidak pernah berhutang. Amin Bapak Ibu. Ya, saya juga pernah mengalami firman Tuhan ini. Sangat tidak mudah. Ya, saya tutup firman Tuhan ini. Di mana Tuhan juga mau saya melepaskan yang terbaik, apa yang saya punya. Yang tinggal sedikit itu loh. Kalau saya ingat pengalaman saya dengan Tuhan, saya ingat firman Tuhan ini jadi kekuatan buat saya. Ternyata persis ya sama ya dengan apa yang saya alami. Ketika saya renov rumah, setelah pulang dari Manado ke Surabaya, saya renov rumah, saudara. Ya saya itu, saya kepingin saya kepingin punya rumah sendiri. Dan akhirnya rumah saya itu, singkatnya saya punya rumah dan saya bisa beli rumah dengan cara Tuhan yang ajaib. Istilahnya mau renov karena rumahnya masih banyak yang rusak-rusak, saudara. Dan satu kali kontraktornya bilang begini, ini coba saya hitungin dia berapa. Kontraktornya bilang, oh iya kurang lebih ya sekitar 30 lah. Oke gak apa-apa, 30 tapi gak pasti ya, gak nambah-nambah. Oh iya, pasti ya sudah. Ternyata setelah diperbaiki ternyata oh ini ternyata kena rayap, ini kena rayap saudara. Akhirnya, dibongkar lagi. Dihitung kembali ternyata gak jadi 30. Jadi berapa? Kurang lebih 100 lebih. Waduh saudara. Saya mulai, waduh gimana ini Tuhan? Saya bilang, wah yang benar ini ngitungnya. Terus kontraktornya bilang gini, iya sudah saya hitung. Bapak kan hamba Tuhan. Masa hamba Tuhan gak punya iman? Nah itu repot saudara ya. Nah itu repot. Masa hamba Tuhan gak punya iman gitu kan. Nah saudara di tengah-tengah itu kita sebagai orang-orang yang percaya, ditantang seperti itu ya kita ya sudah bangun aja. Nah saudara di tengah-tengah ya seperti itu. Sedangkan keuangan kita ini sangat mepet. Dan kita ini punya prinsip nggak mau ngomong-ngomong atau memberikan pertolongan, minta pertolongan apalagi kepada jemaat. Nggak mau. Kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa kepada Tuhan. Saya ajak anak-anak saya masih kecil berdoa sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Anak-anak perlu kita libatkan Bapak Ibu Saudara. Karena dari kecil mereka akan belajar bagaimana mereka percaya kepada Tuhan. Mendengar suara Tuhan juga. Mereka tahu bagaimana mereka beriman sama Tuhan. Singkatnya saudara, ketika itu ada jemaat kami yang kami layani itu butuh uang untuk sekolah anaknya. Nah inilah kisah ini terjadi dalam kehidupan saya. Ketika itu ditelepon jemaat ini berkata, uangnya tuh nggak cukup untuk bayar uang sekolah sehingga uang sekolah anak ini nggak boleh melanjutkan sekolah karena nggak bayar uang sekolah 3 bulan dan akhirnya harus diskors, nggak boleh masuk. Gimana ya? Terus kita berdoa rundingan saya dan suami, saya berdoa sama Tuhan. Suami saya berkata gimana ya? Suami saya dapat mimpi juga, saya juga berdoa. Tuhan menggerakkan kami untuk memberi. Di tengah-tengah kami juga butuh, itu gak mudah. Kalau kita memberi di tengah kita kelimpahan, sangat mudah karena kita punya. Tapi kita sedang dalam kebutuhan dan kita juga butuh. Dan keuangan kami sangat mepet. Dan kemudian keluarlah sebuah angka, suami saya berkata, berikan segini ya. Gimana? Saya berkata, enggak. Kasih 2 kali lipat. Tambah kaget lagi. Kamu yakin? Ya. Karena Tuhan menggerakkan. Tuhan juga bisa bicara lewat hati kita. Menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Jadi saudara saya belajar ketika Tuhan menggerakkan kita melakukan sesuatu. Kita gak boleh sombong. Karena itu bukan dari diri kita. Kalau mungkin saya pasti gak mau. Karena apa? Saya butuh kok. Saya perlu kok. Tapi Tuhan tuh bicara lewat hati nurani kita. Tadi jam 1 saya sampaikan. Tuhan tuh bisa menggerakkan hati kita. Makanya waktu kita digerakkan Tuhan untuk memberi. Jangan tahan-tahan. Karena itu sebuah dorongan, pastinya gak ngawur, pastinya ada dasar firman Tuhan yang saya dapatkan juga. Saya rela memberi yang terbaik, saya beri di tengah-tengah saya kekurangan. Saya memberi. Akhirnya Tuhan menggerakkan saya sehingga waktu saya diberkati, saya gak sombong. Saya ingat itu bukan dari saya, itu karena Tuhan. Saudara saya melepaskan yang terbaik yang saya punya hari itu, uang saya tinggal sedikit. Dan waktu saya belajar melepaskan walau itu sakit. Kita berharap itu waktu nge-transfer PIN-nya salah. Pencet PIN itu berdoa Tuhan yang kalau mungkin salah 3 kali kan gak bisa transfer ya. Ternyata gak salah.
sukses berhasil. Saudara, ya sudah. Akhirnya harus bayar kontrak dan sebagainya. Itu berjalan terus. Bagaimana uang itu benar-benar, kalau saya ingat waktu itu benar-benar hidup dengan iman ya itu. Tapi suara Tuhan itu benar-benar menguatkan saya. Firman Tuhan itu terutama yang berbicara kepada saya. Saya dapat firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membuat engkau malu. Itu seperti loncat di hati saya. Itu saya pegang sampai akhir renovasi rumah saya. Puji Tuhan saudara. Tuhan benar-benar tidak buat kita malu sampai kita minta-minta. Sampai kita nggak bisa bayar. Enggak toh. Tuhan memelihara sampai selesai renov rumah. Semua tercukupi dan kita tidak hutang. Tuhan memelihara. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Saudara, ketika kita melangkah dalam sebuah ketaatan. Kita nggak melangkah dengan ngawur. Tapi kita melangkah dengan sebuah dasar. Kita mendengar firman Tuhan. Mendengar perkataan Tuhan. Itu yang membuat kita berani untuk melangkah. Yang kedua, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita percaya. Aku mau melakukan ya Tuhan. Aku percaya bahwa apa yang aku dengar, aku baca dalam firman-Mu, itu iya dan amin. Aku percaya pasti digenapi. Suara Tuhan lewat firman Tuhan, lewat hati kita yang dimana kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan itu menggerakkan kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan tuntun kita. Dan yang ketiga saudara, waktu kita melangkah dalam ketaatan, kita memberi yang terbaik buat Tuhan, melepaskan hal yang terbaik di hidup kita. Maka seperti perempuan ini, Tuhan pelihara dia tidak habis-habis sampai masa yang ditentukan. Tuhan pelihara, katakan amin. Amin. Hari ini saya juga percaya. Hari ini kita punya visi yang besar di gereja ini, katakan amin. Saya hari ini dipercaya memegang regional Kalimantan. Kita punya visi untuk menjadi anak visi di dalam 1 juta murid 1000 gereja lokal, 360 gereja lokal di Kalimantan. Kami minta kekuatan daripada Tuhan. Kalau barusan Ko Yudi sakit, nanti dia akan mungkin sharing di sini ya. Kalau pas itu tidak menghalangi kami untuk melihat visi itu digenapi. Kami tetap melangkah dengan sebuah ketaatan. Gak berkurang sedikit pun untuk kami mulai mengeluh dengan Tuhan. Kenapa ya Tuhan kami sudah melayani Tuhan kok kami dibiarkan Tuhan sakit. Dibiarkan Tuhan mengalami kekurangan, dibiarkan banyak hal yang kita alami. Kita gak boleh pamer jasa sama Tuhan, katakan amin. Sekali lagi apa yang menggerakkan kita melayani, apa yang membuat kita bisa melayani Tuhan. Apa yang bisa membuat kita untuk memberi buat Tuhan waktu kita, keuangan kita, atau apapun. Itu Tuhan yang menggerakkan kita. Kita gak boleh pamer jasa, kita gak boleh sombong di hadapan Tuhan. Hari itu ketika kita mengalami kesulitan kita berkata kami gak akan mundur sedikit pun. Kami akan lihat terus apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Yaitu visi yang besar. Itu akan kami selesaikan sampai akhir hidup kami. Kami akan taat melakukannya. Kami akan terus memberi yang terbaik. Ketika di saat-saat kondisi yang lemah secara tubuh fisik. Terus memberitakan firman Tuhan. Kemarin kami dari Singkawang. Saya dari Singkawang. Kota yang dikenal dengan kota 1000 kelenteng. Sepertinya kota itu dikepung oleh banyak kelenteng. Kami berdoa keliling waktu itu. Kami berdoa Tuhan, kami rindu terjadi revival di kota ini. Kami rindu terjadi kebangunan rohani. Akhirnya kami mengunjungi beberapa jemaat di situ. Yang lumpuh kakinya, yang saudara pernah lihat tayangannya di sini. Kami kunjungi yang lumpuh itu sangat kasihan sekali hidupnya. Tidur di lantai, rumahnya yang miskin sekali. Saya kunjungi dia tidur di lantai, gak punya alasnya tipis sekali. Kasurnya tipis sekali. Hari itu saya berlutut, saya doakan dia. Dan setelah saya doakan dia, kami doakan dia, dia punya seorang kakak perempuan. Ternyata ada duduk di situ, nggak kelihatan. Dia ada jaga sebuah toko kecil. Dia duduk di situ ketika saya noleh gini, loh kok ada orang di situ. Saya menghampiri dia dan saya berkata, kamu siapa? Oh saya kakaknya. Oh ya, saya nggak banyak bicara karena waktu terbatas. Apa yang saya bisa berikan, saya berikan. Apa yang saya bisa berikan, mungkin saya nggak bawa uang cukup. Saya bawa Yesus dalam hidupnya. Saya berkata, kamu sudah terima Tuhan Yesus belum? Saya nggak mikir 2 kali lipat. Karena ini sangat mendesak waktu itu. Kamu sudah terima Tuhan Yesus belum? Dia bilang, dulu sih kecil saya tahu Tuhan. Tapi saya sudah lama saya nggak ke gereja. Saya sudah lama nggak kenal Tuhan.
Saya tahu kenapa saya harus pergi ke rumah orang itu. Karena satu orang ini harus diselamatkan. Katakan amin. Seperti Elia, kenapa Elia disuruh ke Sarfat? Karena satu orang janda ini loh. Yang gak kenal Tuhan itu harus diselamatkan. Saya memberikan yang terbaik yang saya punya, yaitu Yesus kepada hidupnya. Saya berdoa, pegang tangannya. Kamu mau terima Yesus gak? Yesus mengasihimu. Yesus mau selamatkan hidupmu. Yesus mengubahkan hidupmu. Dia berkata, ya saya mau. Saya doakan dia. Kamu ikut CG ya. Saya minta teman-teman tuh follow up dia. Karena dalam satu keluarga itu semua menyembah berhala semua. Seperti janda Sarfat ini. Hanya satu-satunya yang lumpuh itu loh yang bertobat. Itu karena ada seorang yang, itu karena hasil saat teduhnya Pastor Philip. Karena dia ngirim chat dan kita follow up. Ternyata seisi keluarganya gak ada yang bertobat. Semua menyembah kepada berhala. Wis gak ada waktu lagi. Saya ngomong sama wanita ini. Saya doakan dia. Setelah itu saya berkata, kamu ke gereja ya. Walaupun jauh sih, agak jauh ya. Gereja kita yang ada di Singkawang ini. Tapi saya berharap kamu hidupmu ketemu dengan Tuhan ya. Setelah itu selesai, saya minta anak-anak untuk follow up. Saudara, waktu yang sangat singkat dalam hidup kita. Melangkah dalam ketaatan. Amin. Kalau hari ini engkau melangkah dalam ketaatan, apapun itu bentuknya. Lihat bahwa Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan mengerjakan apa yang menjadi bagian dalam hidup kita. Dia akan pegang tangan kita berjalan. Dia tidak akan meninggalkan kita. Sesuatu yang besar Tuhan sediakan di depan kita. Bagi orang-orang yang percaya dan taat akan seluruh perintahnya. Katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan sore hari ini. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Bukan hanya mendengar. Bukan hanya kita tahu, oh ini kehendak Tuhan. Kalau hanya mendengar saja tapi tidak melakukan, kita tidak akan melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan di hidup kita. Mari kita berdoa sama-sama, biar Roh Kudus pegang tangan kita. Bahwa Tuhan menguatkan kita untuk melangkah dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Pujikan pujian ini.